أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam. Selanjutnya, surah Al-Isra ayat 42. Surah Al-Isra ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsh sabila. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun telah menghadapi hari yang berat. Kemarin malam tahun baru kita istiqomah untuk meneguhkan hati kita di jalan yang Allah pilih, di jalan yang Allah pilihkan kepada kita, jalan orang-orang yang soleh, jalan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri sekalian, sedikitnya Al-Fakir akan menambahkan pembahasan kemarin sedikitnya berkaitan dengan jalan menuju Allah, jalan thariqah. Kita kenal jalan-jalan menuju Allah, hakikat yang kita hadapi, yang kita jalani pada saat ini. Istilah tarekat itu kan istilah, kalau saya sampaikan itu istilah bahasa orang-orang Madura, memudahkan untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan istilah thariqah supaya tidak susah. Thariqah itu jalan menuju Allah, jalan menuju Allah. Kita digampangin dengan sebutan tarekat. Artinya untuk memudahkan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan riyadhah khusus, gitu ya. Kemarin Al-Fakir sampaikan pada kita semua, untuk supaya tidak salah faham,
bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besar thariqah. Ya. Thariqah yang ada saat ini yang dianggap sanadnya mutasil 40 sekian thariqah yang dibawahi oleh Al-Habib Lutfi bin Yahya Jatman itu, ya, Jami'iyah Ahli Thariqah Muqtawarah An-Nahdliyah, ya, di bawah Habib Lutfi bin Yahya. Beberapa thariqah yang sudah masyhur, ya. Walaupun ada thariqah yang tidak masyhur dan tidak di bawah Jatman. Jadi sekarang yang khusus yang diutamakan adalah bagaimana, ya, kita bisa menjalankan perintah Allah, ya, dalam satu thariqah tertentu, ya, mengikuti, karena itu perintah Allah dalam Al-Quran, ya, yang sudah disampaikan di Ankabut ayat 69. Allah akan tunjukkan jalan bagi orang-orang yang mau mencari, ya, mau mengkhususkan untuk mencari bimbingan tersebut, mencari wasilah, ya. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 35. Saya refresh kembali biar sedikit ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Diperintahkan untuk mencari jalan oleh Allah. Maka Allah akan sediakan jalan bagi orang-orang yang beriman, yang berusaha mencari tersebut. Walaupun dalam pencarian itu harus berhati-hati. Jangan sampai salah jalan atau memilih satu kelompok tertentu yang pada kenyataannya nanti akan membawa kita pada kesesatan. Ya. Di sini Allah berikan jalan kepada orang beriman. Allah tunjukkan, bagaimana sampaikan, kalau kalian bersungguh-sungguh, kalau kita bersungguh-sungguh, karena umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh mencari jalan itu, wasilah itu, Allah akan kirim mursid sampai ke depan pintu rumahnya. Karena keikhlasan untuk mencari itu, ya. Allah sampaikan di Al-Kabut, harus orang yang muhsin, orang yang selalu berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Yang pertanyaan Pak Umar kemarin itu, ya, yang berkaitan dengan apakah Nahdlatul Ulama itu thariqah? Nahdlatul Ulama itu thariqah, ya. Jelas-jelas adalah thariqah. Walaupun tidak tertulis atau termaktub seperti thariqah-thariqah yang lain. Karena Kiai Haji Hashim Asy'ari diikuti oleh sebagian besar umat muslim Indonesia, bahkan di luar. Punya amalia-amalia khusus yang dilaksanakan juga dan berkembang, ya. Kemudian nampak kebenarannya, nampak usulnya, ya, nampak keberkahan, ya, daripada ilmunya, ya, itu namanya thariqah. Nah, fakir bahkan sampaikan kepada kalian, sudah sering saya sampaikan kepada kalian, ya, untuk mengingatkan supaya nggak ada salah paham. Seluruh manusia, seluruhnya manusia ini mencari jalan menuju Tuhan. Tapi, ya, ada yang berpijak di pijakan yang lemah. Ada yang berpijak di pijakan yang kuat. Yang berpijak di pijakan yang kuat, yaitu berpijak di pijakan Allah wa Rasul, di Al-Quran wa Sunnah, ikut thariqah sunnah, thariqah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berpijak lemah itu bertuhankan kepada Tuhan selain Allah, berpijak dengan pijakan yang lemah, tidak kokoh. Jika ada Tuhan yang lain, kata Allah, Tuhan itu akan saling mengalahkan, akan membawa umatnya saling mengalahkan dan berebut mencari jalan menuju Allah. Tidak ada Tuhan, hanya Allah. Itu Allah mengklirkan, menjelaskan kepada kita, ya. Sini Al-Kabut menyampaikan dalam syaitan rajim, wallazina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha mencari sungguh-sungguh, ya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari, maksudnya keridhaan Allah, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik, berlaku kebaikan, bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, yang punya harapan yang baik, tidak punya kebencian. Jika datang kebencian segera bertaubat kepada Allah. Itu maksudnya. Orang seperti itu akan didatangi bahkan sama jalan yang sesungguhnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh ada keraguan kita yang seperti ini sudah dalam satu jalan. Walaupun bukan muktabarah mungkin. Tidak thariqah muktabarah karena tidak terdaftar, yaitu terdaftar atau tidak. Sekarang bagaimana kita ya menyikapi dalam perjuangan ya, jihad fi sabilillah itu, jihadu fi sabilih. Bagaimana kita ya seperti malam tahun baru kemarin. Masya Allah, alhamdulillah, al-fakir bersyukur kepada Allah. Sebagian besar daripada kalian bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kalian sendiri. Ya, membaca aurat kita sendiri, thariqah fahamiyah, kemudian membaca Sibtu Durar, kemudian membaca Al-Quran, mengkhatamkan 30 juz Al-Quran, kemudian ma'udah hasanah, banyak pertanyaan sampai pagi. Masya Allah, banyak keberkahan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bahkan sampai sekarang ya, dalam kondisi capek, letih, lelah, lesu, yang tetap datang menghadiri. Untuk mencari apa ini sebenarnya? Karunia Allah, keberkahan yang Allah berikan kepada hamba, ya, keridhaan Allah. Ini namanya muhsin, mencari keridhaan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, mencari keridhaan Allah. Nah, sebutannya apa? Wa innallaha la'ma'al muhsinin. Mencari keridhaan Allah, itulah orang-orang yang baik, berlaku baik, orang-orang yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini yang jadi harapan orang-orang beriman. Ya, seluruhnya akan berharap seperti kita ini. Apa? Tetap istiqomah di jalan Allah. Ya. Tidak ragu-ragu, gitu ya. Terus datang menghadiri majelis yang dimuliakan Allah, yang punya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah di jalan yang benar gitu loh ya. Ya, tanda satu thariqah yang benar itu kita istiqomah, kemudian meyakininya, terus berhasil ada buah yang bisa dirasakan baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita, bahkan mungkin orang lain. Timbul ketenangan daripada orang lain, asbab bertemu dengan kita. Bertemu saja, belum berkata-kata, belum menyampaikan sesuatu, dia sudah bahagia, dia sudah gembira. Kenapa? Bawaan kita rahmat, bawaan kita kebaikan. Kalau tersesat, tidak benar, atau melenceng pada Tuhan-Tuhan selain Allah, harapan-harapan pada selain Allah, pasti membuat sesuatu tidak baik, pasti tidak enak, pasti arahnya selalu tidak menyenangkan. Ya. Ini Allah berfirman surat Al-Isra ayat 42, jadi dibacakan Ohan. Qadul syaitan rajim. Qul law kana ma'hu alihatun kama yaquluna idzal la labtaghaw ila dil arsy sabila. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, jika ada tuhan-tuhan di sampingnya, bagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Ya, nggak ada Tuhan selain Allah. Ya, nggak ada jalan yang paling paten kecuali jalan menuju Allah. Apa itu? Siratal mustaqim. Ya, apa kita sampaikan juga kan sering itu. Saya bahas siratal mustaqim. Kita bermohon kepada Allah dengan baca Al-Fatihah. Makanya kenapa baca Al-Fatihah itu wajib dibaca saat sholat. Nah, di sana ya insya Allah saat doa kita sholat yang diterima,
doa kita diterima, hafal kita diterima, Allah akan berikan tunjukkan jalan kepada kita orang beriman dan kita tetap dalam ketakwaan. Nah, tetap dalam ketakwaan inilah dambaan semua makhluk sebenarnya. Dalam ketenangan, tetap dalam ketenangan dambaan semua makhluk, khususnya minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Ya. Cari ketenangan semua sebenarnya, mencari jalan semua sebenarnya. Cuma banyak orang yang membawa arahnya sehingga apa? Tersesat. Sehingga muncul keraguan. Tidak pada thariqah yang benar. Dan berharap pada akhirnya kepada selain Allah. Karena kebingungan. Ini yang mana sebenarnya kita jalani? Begitu mereka. Ya, orang beriman selalu dalam kedudukan kokoh. Yaitu bertakwa kepada Allah. Ya, memegang buhul tali Allah. Dengan terus menerus. Ya, berucap yang baik, berperilaku yang baik terus menerus, tidak melepaskan seperti kita ini, seperti kalian ini. Makanya ini membanggakan Rasulullah. Terus begini, pegang terus, gitu ya. Tadinya capek kita berusaha semaksimal mungkin, ya. Nanti akan ada keberkahan, ada satu bentuk kenyamanan ya yang akan Allah berikan kepada kita. Ketenangan jiwa kita itu. Ya. Rasa nikmat dalam jiwa kita, ya. Kenapa? Kita istiqomah di jalan kebenaran. Allah berfirman surat An-Nur ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad anzalna ayatim mubayyinat. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Apa itu Al-Qur'an? Memberikan penjelasan, menggait kita ke jalannya Allah. Aku ini kasih penjelasan. Mudah. Kalau firman mengatakan seperti ini nih, dimudahkan oleh Allah bahkan untuk memahami Al-Qur'an, ya. Wallahu yahdi may yasha'u ila shiratim mustaqim. Ya. Dan Allah memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Siapa yang dikehendaki Allah? Ayo siapa? Al-muhsinin. Ya. Allah bersama-sama orang yang muhsin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang dikehendaki? Muhsinin. Orang yang berlaku baik, baik tutur kata atau perbuatan. Orang yang punya itikat baik, punya harapan baik. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak lupa dengan bertobat kepada Allah. Selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Orang seperti ini dalam ketentuan yang baik. Dia memilihnya di ketentuan yang baik. Kau datang ke sini kalian semua, kan pilihan kalian ini. Bisa kalian tidur di rumah? Kemarin kan sudah capek. Bisa tidur? Bisa. Tapi tidak kalian lakukan. Saya harus datang. Karena belum tentu apa yang saya lakukan kemarin bisa berdaya guna bagi saya. Mungkin begitu. Harapannya berprasangka baik kepada Allah. Ya. Tapi kita berpikir juga, jangan sampai saya sudah berbangga diri, berbangga hati, tahu-tahu amal kita nggak nyampe. Maka kehadiranmu ini menunjukkan amalmu yang kemarin nyampe. Ya, kalau kamu nggak hadir, kemungkinan ini masih ragu-ragu. Kalau hadir dari main hadir, sekarang hadir, berarti nyampe amalanmu. Berarti ada keberkahan yang masuk ke hatimu dan akal pikiranmu, sehingga kamu hadir kembali, merasakan hikmah, ya, hikmat, ya, sehingga kembali hadir. Ya. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah jalan yang lurus bagi orang-orang yang muhsin. Ya. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang sesat atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian buka surat Asy-Syura ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW ruh Al-Quran dengan perintah kami. Ya. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu
walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Ya. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ingat ya, istiqomah kita dengan Al-Quran. Berarti kita mengikuti siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikutin cahaya Rasulullah. Apa itu Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti ini, maka akan ketemu jalan yang lurus. Ya. Istiqomahkan terus seperti ini. Ya. Itu namanya thariqah. Jadi saya tidak mengatakan khusus thariqah Fahmiyah, tidak. Bahkan kemarin pun saya tidak mengatakan seperti itu. Ya, cuma ada keberkahan di sini yang besar. Ya. Barang siapapun manusia dunia ini yang memegang Al-Quran, mau dia berthariqah seperti ini atau tidak, dia sudah mencari jalan menuju Allah. Mereka itulah al-muhsinin. Ya, mereka mencari jalan menuju Allah, walaupun tidak tercover dalam satu thariqah tertentu. Ya. Tapi berbeda antara berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Pastinya berjamaah akan lebih afdal dan lebih baik. Tapi jika Allah mencintai orang seperti itu dengan istiqomahnya seperti Al-Ankabut ayat 69 tadi, maka Allah akan menggiring dia untuk mendekati thariqah yang benar. Ya. Mendekati thariqah yang benar, mendekati mursyid yang benar. Atau didatangi mursyid yang sesuai dengan dia, yang pantas untuk dia, bisa membawa dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalahnya. Udah clear di sini. Al-Fakir tidak monoton mengatakan hanya kita saja. Enggak. A'udzubillah min zalik. Tidak. Bisa berdasarkan Al-Quran. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini Allah sampaikan kepada Nabi SAW. Dan kepada kita orang-orang beriman, jika kita tetap dalam istiqomah Al-Quran, maka cahaya ini akan membimbing kita menuju Allah. Siapapun dia, thariqah apapun dia, ya, maka dia akan tetap dalam bimbingan Rasulullah, dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tidak lepas daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau ditambahkan plusnya, berkumpul dengan orang-orang saleh, bersama masyayikh yang benar, yang lurus, yang wusul, yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ragu, tidak bingung, ya. Tidak seorang guru yang kebingungan, ya. Bukan syaitan atau orang yang mengarahkan pada kesesatan, bukan, tapi pada Al-Quranul Karim. Kemudian 53 Asy-Syura, lanjutannya, Siratillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin, ya, berkaitan dengan segala urusan di sisi Allah satu hari sama dengan 1000 tahun di sisi kehidupan kita, di sisi kita, ya, bukan di sisi Allah. Di sisi Allah satu hari sama dengan 1000 tahun di sisi kita dalam kehidupan kita. Maka menyanyiakan waktu akan dapat kerugian yang sangat besar sekali. Ya, ini harus kita pahami, ya. Ya, begitu kecil kita, ya, begitu lemah kita, begitu khata kita. Maka kita hanya bergantung kepada Allah dan memegang bukhul tali Allah kuat. Dengan cara apa? Istiqamah. Bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ya. Tadabbur Quran. Salat malam, puasa.
bersabar atas perintah-perintah Allah, bersabar menghadapi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu baru sempurna dalam kehidupan manusia. Itu baru merupakan orang-orang yang berjalan di thariqah yang benar. Ya. Ini dipahami ya. Jadi tidak ada salah pahaman tentang thariqah apapun. Bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menjalaninya di thariqah apapun. Di thariqah apapun kita menjalani bagaimana? Apa kita istiqomah dengan auratnya? Apa kita bersungguh-sungguh dengan niat karena Allah? Apa kita ragu? Apa kita bingung? Itu akan jadi masalah bagi masing-masing. Bukan masalah thariqahnya. Thariqah apapun, yang penting wusul, sanadnya mutasil sampai kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada masalah. Yang masalah orang yang mengikuti thariqah tersebut, seperti apa akhirnya dia? Ya. Seperti apa dia nilainya? Seperti apa buahnya dia? Setelah dia menjalani satu thariqah tertentu. Setelah dia mengikuti riyadhah tertentu. Apa dia menjadi orang yang muhsin? Atau dia menjadi orang yang munafik? Itu tergantung daripada masing-masing daripada penganut dan pengikut thariqah masing-masing tersebut. Buka surat An-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Maka ikutilah jalan, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikian dia memintakan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya, di firman kalimat terakhir ini, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ini garis bawah ini. Ya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa untuk mencari jalan yang benar. Untuk tetap di al-muhsinin, menjadi orang-orang yang berlaku benar, baik tutur kata ataupun perbuatan. Ya, itu saja. Kalau itu tetap dalam diri kita masing-masing, kita tetap dalam keadaan yang paling baik. Ya. Apa yang paling baik? Paling baik pemikiran kita, paling baik hati kita, paling baik perangai kita, paling baik perilaku kita, paling baik hubungan kita kepada manusia, paling baik hubungan kita kepada Allah. Itu berthariqah namanya. Ya, seluruhnya mengambil jalan thariqah masing-masing, tapi ada yang menyesatkan mereka, ada yang membawa pada jalan yang lurus. Ya. Kemudian Al-Baqarah 166 Allah berfirman, ittabarral ladzina ittaba'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Itu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Ini yang dimaksud mengikuti thariqah yang sesat. Bahkan mengikuti bisikan syaitan. Sudah kita mengikuti jalan waswasnya syaitan, itu ikutin thariqah iblis. Was-was, prasangka, buahnya putus asa, buahnya keraguan-raguan. Itu mengikuti thariqah iblis. Bahkan yang sudah dalam satu thariqah tertentu masih mendengarkan bisikan iblis, dia akan diseret keluar mengikuti thariqah iblis, dia akan meninggalkan thariqah atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh masyaikh atau mursyidnya kepada mereka. Ya, ini dipahami. Iblis punya thariqah kesesatan, thariqah kepalsuan, thariqah hurur, thariqah keraguan. Bukan thariqah kemuliaan, bukan thariqah sunnah Nabi SAW, bukan thariqah kebaikan, thariqah jalan yang lurus, shiratal mustaqim, bukan.
seluruh mencari jalan kepada Tuhan masing-masing. Ya. Setan bertuhankan iblis. Ya. Orang-orang yang berperilaku buruk atau para jin yang berperilaku buruk, yang mengajak pada kesesatan, dia meyakini syaitan, iblis, ya, sebagai sesembahan mereka. Ya bertoriko menurut mereka. Toriko ini luas, wahai anak. Ya, dan harus dipahami. Ini sesuatu yang penting disampaikan Al-Fakir supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan kita menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian 167 Al-Baqarah lanjutannya. Wa qala allazina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, itu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, kita salah memilih, ya, atau sudah masuk dalam satu thariqah yang benar, kita beranggapan buruk sehingga membawa kita pada kesesatan. Kita keluar lagi daripada jalan yang lurus, jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Ya, itulah guide menuju neraka jahanam, ya kita berprasangka buruk. Ya, maka ikuti apa yang disampaikan oleh masyayikh guru kalian masing-masing supaya bisa menjadi suatu yang baik bagi diri kita. Ya, masing-masing diri kalian maksudnya, ikutin Al-Fakir. Bersungguh-sungguhlah. Jangan ragu, bingung, tolak-toleh kanan kiri, mencari pembahasan kepada yang lain. Ya, nah, itu jangan. Dengan seperti itu nanti akan buat keraguan pada diri kita masing-masing. Keraguan akan muncul jika kita mencari, ya, jawaban dari orang lain. Dengan mereka tidak tahu apa-apa mengenai thariqah kita. Mereka tidak memahami apapun. Ya, maka akan dibawa pada keraguan dan keluar daripada jalan yang benar. Buka Az-Zuhruf ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yauma idim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Ya. Di akhirat, wahai anakku, tidak ada pertemanan kecuali yang bertakwa. Ya, hubungan antara masyayikh dan santri, ya, yang semua mencari keridhaan Allah, itu yang akan langgeng sampai akhirat nanti. Ya. Hubungan keduniaan, harapan-harapan hampa dan kosong tidak akan bertemu di sana. Akan saling menghindar karena khawatir akan azab Allah yang besar, azab Allah yang keras kepada orang-orang tersebut. Mereka menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Ya. Itu perlu dipahami. Ya. Akan saling meninggalkan satu dengan yang lain. Kalau ada urusan dunia, malah jadi beban mereka. Akan jadi pertanyaan, bahkan mengurangi amal mereka jika urusan dunia tidak beres. Susah. Bertemu dengan Allah sangat berat. Kecuali orang-orang yang bertakwa dan tetap di jalan Allah. Tetap di jalan cahaya Allah. Apa itu? Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-A'raf ayat 38. Ini Allah mengokohkan kembali kita lebih fokus, ya, lebih fokus untuk berhati-hati, maksudnya Al-Fakir. Ya, kalau sesuatu yang baik, tetaplah dalam kebaikan seperti ini. Kalau dari thariqah yang benar, tetaplah di thariqah yang benar. Jangan tengok-tengok lagi. Ya. A'udzubillahi qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah firman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu.
kullama bakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Ya. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu. Hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fan minan nar. Katalah orang yang masuk belakangan, ya, kepada orang yang masuk lebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Ya. Qala likulli di'fu walakin la ta'lamun. Ya. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahuinya. Orang-orang yang mengajak orang-orang menuju pada kesesatan, yang menjual agama dengan rupiah yang kecil, yang mencari keuntungan pribadi, yang membuka jalan-jalan kesesatan, seakan-akan suatu thariqah yang diridhai Allah wa Rasul, tapi menjual firman Allah, maka mereka akan masuk neraka terlebih dahulu. Diikuti di belakang orang-orang yang mengikuti mereka, dan saling menghujat, saling melaknat di antara mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kokohkan kalian ketekunan kalian, keteguhan kalian di thariqah kita ini. Duduklah dengan membahas Al-Quran. Ini suatu yang terbaik bagi kita, yaitu membahas Al-Quranul Karim. Ya. Membahas Al-Quran, tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran, berkeinginan untuk menjalankan perintah Al-Quran seluruhnya, bukan memilih dan memilah. Ya. Dengan kesabaran tentunya, pasti kita insya Allah akan dapat melaksanakan perintah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Juga surat Ibrahim ayat 21. Ya. Kenapa Al-Faqih perlu sampaikan firman-firman ini? Supaya apa? Supaya tidak ada perdebatan. Ya. Apalagi perdebatan pada diri sendiri. Perdebatan dengan akal dan hawa nafsu akan menyesatkan kita semua. Alhamdulillah syaitan rajim. Wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lillazina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna anna min adabillahi min syai'in. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap ke hadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong. Siapa orang yang sombong? Laknatullah dan para pengikutnya. Pengikut syaitan-syaitan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Merasa punya kekuatan, maka hindarilah wahai anakku, merasa punya kekuatan, merasa punya ilmu yang luas, merasa punya kehebatan. Na'udzubillah. Kita orang-orang yang paling lemah. Kita orang yang hanya mencari, menunggu daripada rahmat Allah, karunia Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesungguhan kalian penting. Ya. Kebersamaan kalian bersama Al-Faqih di sini akan menghancurkan, mengkikis semua kesombongan kita sebenarnya. Maka fokuslah di sini terus. Perhatikan apa yang bisa kamu perhatikan dengan seksama dan paling baik. Sesungguhnya kami daulah adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah? Namun sedikit saja. Kita menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, mengelak. Saya kami akan dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ya. Qalu law hadana Allah lahadainakum. Kami tidak mampu menolong kalian. Dan yang kami mampu, dan yang kami diberikan petunjuk oleh Allah, pasti kami akan berikan petunjuk. Tapi kami tidak dapat petunjuk. Percuma juga kamu menghadap padaku, minta petunjuk, minta pertolongan. Sawa'un alaina azazi'na am sabarna ma lana min mahis.
Ini diperingatkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyadari dan berhati-hati ya, untuk tetap dalam ketakwaan di majelis kita. Sudah benar kita terhadap Al-Quran ini, nggak ada salahnya. Jangan ada kebingungan lagi dengan apa yang kita lakukan ini. Dan itulah jalannya orang-orang bertakwa. Ya, jalan orang bertakwa itulah paling mulia adalah kita mentadaburi Al-Quran. Kita bersama Nabi SAW. Kita mengikuti Rasulullah. Ya, kita mendapatkan hikmah kebaikan. Itu. Jangan mengikuti yang lain dengan harapan dapat rezeki yang banyak. Dengan harapan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia. Padahal Allah sudah janjikan kalau kita ikut dengan Allah dan Rasul, Allah akan berikan dunia kepada kita. Sabarlah dengan itu, wahai anakku. Jangan ragu-ragu dengan janji Allah. Janji Allah pasti benar. Ya. Maka orang-orang yang bersabar, itulah al-muhsinin. Ya. Itulah bersama Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dia bersama Allah, orang-orang yang muhsin tadi. Karena Allah bergembira dan bahagia dengan orang-orang yang selalu berperilaku yang baik, baik tutur kata maupun perilaku dan perbuatan mereka. Gak ada tempat melarikan diri. Disampaikan sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Mau nggak sabar atau sabar sama saja, tetap kamu merasakan adab Allah gitu. Seakan-akan seperti itu, sangat menyakitkan sekali. Ya kita sudah masuk ke sana, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk ke tempat seperti itu. Ya. Kemudian Ibrahim 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Dia berjanji tapi menyalahi karena al-ghurur, menipu. Terus kenapa kita harus ikut dengan penipu itu? Kenapa kita harus memilih jalan-jalannya syaitan? Setelah Allah berikan jalan yang benar ini, maka jauhi keraguanmu. Tetap di thariqah yang benar. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh dhalimina lahum adabun alim. Ya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Bayangin. Masih kita dengar bisikan mereka? Itu satu kebodohan. Maka tetaplah di jalur thariqah yang benar. Apapun thariqah kita, ya tetap ya harapan kita nyampe kepada Allah, mendapatkan keridhaan Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buka lagi surat Saba ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'an wala billazi baina yadayhi. Orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Walau tara ididh zalimuna mauqufu inda rabbihim
dihadapkan kepada Tuhannya, betapa mengerikan rasa takut yang begitu besar kepada Allah. Beda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, khususnya para ulama. Dia sudah takut dan khawatir kepada Allah bahkan sejak dia di dunia. Maka dia mempersiapkan semua untuk menuju Allah di jalan-jalan yang benar, di tariqah yang benar. Ya. Yarji'u ba'duhum ila ba'din qaul yaqulu allazina tud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Bagi mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang yang dianggap lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, itulah kami menjadi orang-orang mukmin. Namun semua sudah terlambat. Pakai perlu sampaikan ini, yang ada keraguan jika kalian berbalik ke belakang, mengikuti orang-orang yang sesat, yang pemikirannya hanya untuk hawa nafsu mereka. Ini nggak boleh. Ya, ini perlu dipahami. Ayat 32, qala allazina istakbaru lil ladzina istud'ifu an nahnu sadatnakum anil huda ba'da idza ja'akum bal kuntum mujrimin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Ada pengelakan, ya, kepada orang-orang yang mengikuti jalan-jalan sesat, toriko-toriko yang sesat. Dan sekarang sudah banyak terbukti. Yang benar dikatakan sesat, yang sesat dibenarkan. Inilah zaman yang akhir bil akhir. Maka kita harus kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh pada zaman ini. Tak boleh ada keraguan lagi. Benar sahabat 33. Wa qala allazina istud'ifu lil ladzina istakbaru bal makrul laili wan nahari itta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyuruh kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Syaitan kok udah ini. Ini syaitan. Siapa? Dari minal jin wan nas. Jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan manusia. Jangan ke sana. Ngapain kita ke situ? Ngapain? Enggak jelas itu. Ngapain ke sana? Ngapain ke sini? Perhatikan dirimu, lihat perubahanmu, rasakan nikmatnya hubunganmu dengan Allah, rasakan rukuk sujudmu, rasakan karunia Allah kepadamu. Kamu bisa tahu benar atau tidak. Ya. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Ya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang kafir, maka tidak dibalas mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Fakir sangat berharap pada kita semua, ya, di thariqah yang telah kita jalani ini, ya, dengan keadaan yang paling baik, ya. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita sudah sangat banyak, pemahaman sudah banyak, tapi ingat, ujian pasti ada. Bagaimana sampaikan ke beberapa orang yang ada di sini, hati-hati, ujian pasti ada. Yang paling nampak adalah keraguan kita, kebingungan kita. Maka ketemulah dengan kami. Sampaikan kepada kami, jangan sampaikan kepada orang lain. Insya Allah semua akan tercover, semua akan ada solusi dan jalan keluarnya. Mudah-mudahan kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu di jalan thariqah yang benar, thariqah fahmi yang kita jalani ini. Ya, jangan ragu dengan apa yang telah kita jalani. Lihatlah hasilnya, apa yang telah kita jalani. Bersabarlah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita.
baik itu nikmat ataupun ujian. Maka insya Allah kita akan selalu dalam kebaikan. Muhsinin, kita akan menjadi orang-orang yang muhsinin. Ya, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, tetapkanlah kami dalam thariqah kami ini ya Allah, thariqah fahamiyah. Tetapkan kami dalam petunjuk yang baik dan benar. Tetapkanlah kami di jalan yang lurus ini ya Allah. Rahmati kami, berkahi kami. Jauhkanlah kami dari gangguan iblis laknatullah atau orang-orang yang sengaja mencari jalan untuk menyesatkan kami ya Allah. Kami lemah dan papa. Kami bergantung pada buhul-buhul talimu ya Allah, di mana kami selalu berharap kebaikan kepadamu. Kami berharap kebaikan kepadamu. Kami bertawakal kepadamu ya Allah atas apa yang telah kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah sebagai hamba abdan syakura, abdan syakura, abdan syakura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.